itu tinggal kalau menghilangkan udaranya ya seperti ini ya. Jadi ini tinggal tarik, dipatahkan gitu aja ya. Kalau bisa sih pakai kasa ya supaya tidak terlukai ya. Kalau di sini kalau nggak salah ada lehernya semua. Kalau nggak ada lehernya, ampulnya itu harus digergaji ya. Gergajinya seperti apa ya? Ya seperti apa ya? Gergaji ampul namanya. Ya, ini ada lehernya enggak? Kalau nggak ada lehernya, ada titiknya. Ya, ini ada titiknya, titik putih. oh iya, Itu berarti bisa langsung dipatahkan, ya. Tapi ada juga itu yang tidak ada papanya dan harus digergaji ampul. Ya, itu untuk obat biasanya yang diambil itu dari vial flakon atau ampul, ya. Saya kira itu. Kemudian kita belajar untuk injeksi intrakutan. Intrakutan sudutnya berapa? 10 sampai 30 Intrakutan 30 bukan 5 sampai Oh, memang. ya 5 sampai 15 Oh, ya. iya. Ya. intrakutan Kemudian intrakutan itu sangat hampir sejajar sih dengan kulitnya ya. Itu ada yang seperti itu. Ya, intrakutan sering disuntikan di mana? Di lengan ya, di lengan yang sering itu BCG. BCG di lengan mana? kiri, Di lengan kanan. Ya, saudara di BCG enggak? pas Itu bayi. konsensus nasional bahwa BCG itu disuntikannya di lengan kanan atas. Itu secara intrakutan ya. Intrakutan tandanya kalau sudah disuntikan kemudian timbul gelembung ya. Gelembung itu nanti setelah gelembungnya cairannya masuk ada indurasi ya. Itu kemudian dilepas terus dilingkari dengan ballpoint ya. Kalau yang BCG sih enggak. Tapi kalau mantuk tes itu tes untuk TBC atau skin test ya, di lengan sini biasanya. Kalau orang yang mau dikasih antibiotik sensitif apa tidak ya, itu biasanya di skin test dulu ya. Jadi suntikannya pakainya yang IC intrakutan, sangat tipis sekali, dimasukkan ke sini ya, ke tangan biasanya, kemudian dilingkari. Ada tandanya kemerahan, gatal, panas setelah disuntik atau tidak ya. Itu untuk menandakan adanya sensitif apa tidak terhadap obat itu. Biasanya itu kalau mantuk tes untuk apa tadi? Untuk tes TBC ya, di mantuk tes ya. Itu juga pakai IC ya. Sebenarnya gampang sih, barangkali Bu Nuril hanya tekniknya saja ya, tidak dari sikap awal gitu nggak usah ya. Siapa yang mau disuntik? Nggak ada ya? Nggak mau ya. Kalau kita buka spet, ini spet biasa ya. Ini kan ada udaranya, dikencangkan dulu boleh ya, dikencangkan dulu, kemudian ini solosot program KB ya. Kalau program KB ini solosot 1 kali suntikan itu sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah rusak ya. Maksudnya disposable memang betul, tapi lebih khusus lagi seperti itu. Dulu tadi bawa yang biasa ya, yang bermacam-macam, sepet atau siring ya, sepuit ya. Ini macam-macam ya, ada 5, ada 3, ada 10, ada 20 gitu ya. Tergantung
obat yang akan diberikan. Ya. Ini 20 cc. Ini yang BKKBN. Ini yang imunisasi yang kecil-kecil ya. Tuh, terus ini berapa? 10 cc. Ini yang 5 cc. Biasanya untuk yang injeksi untuk apa? Untuk imunisasi ya, itu menggunakan yang spet yang kecil. Kalau injeksi untuk skin test, untuk mantok test itu biasanya 3 cc atau 2,5 itu bisa digunakan. Kalau itu berapa cc, Bu? Kalau ini khusus untuk solosot ini. Solosot biasanya yang seperti ini untuk imunisasi ya. Ya, biasanya makanya hanya 0,5 mili. Ya, jadi setengah cc ini biasanya makanya itu. Ya, kecil sekali. Ya, ngambil obatnya berapa? 5 cc. Udah rusak ya, udah masuk tadi apa? Padahal belum masuk. Itu hati-hati dengan solosot ya. Ini seperti ada rusak lagi. Tuh, angel ya. Siapa yang bisa? Rusak lagi. Nanti habis. Ya, intinya kalau menggunakan solosot itu sekali tekan itu sudah tidak bisa ditarik lagi. Ya. Jadi yang dari BKKBN yang untuk imunisasi itu biasanya solosot. Itu kemudian untuk IC ya sembarang mau pakai yang 3 cc, biasanya yang 3 cc yang dipakai ya. Ada 3 cc, ini 3 cc ya. Ya sama, mana ada tangan kira-kira malah justru lebih sakit ya, karena panas, sedih itu di nyuntik IC. Oh, jarakatan ya. Kalau ini tidak mungkin masuk ke pembuluh darah karena sangat superficial ya. Ya di antiseptik dulu ya, kemudian ini ya cara pegangnya karena 5 sampai 10 cc 10 derajat ya. 15 derajat. 5 sampai 15 ya. Ini kayak gini aja, seret, masukkan sedikit terus masukkan obat. Ya, sedikit aja, nggak usah dihabiskan ya. Kemudian jangan dilap pakai ini. Kalau bisa one hand ya, one hand itu dengan satu tangan. Ya, kayak gini terus dimasukkan ke safety box. Ya, jadi setelah disuntikan kemudian dikasih ballpoint. Dikasih tanda kalau di situ ada bekas suntikan. Ya. Subkutan itu berapa cc? Berapa derajat? 30 derajat ya. 30 derajat itu biasa subkutan itu untuk terutama insulin ya. Insulin itu bisa disuntikan sendiri. Terus obat apa lagi? Subkutan. Tes alergi. Tes alergi itu skin test itu enggak bukan ini IC. Tadi kan tes alergi itu maksudnya alergi obat apa enggak? Iya, Bu. Namanya skin test. Skin test itu menggunakan intrakutan, bukan subkutan. Subkutan itu agak masuk ke dalam, ya. Sudutnya berapa? 30 derajat. Biasanya yang disuntikan adalah daerah perut itu ya. Daerah deltoid atau muskulus juga bisa. Hanya sudutnya 30
derajat, berapa? 30 30 derajat ya. Jadi tidak yang sering kita jumpai di deltoid selain IC, SC dan IM. Kalau IM itu 90 derajat ya. Kalau SC ya sudah ini aja. Mau sendiri kayak gini misalnya ya, itu bisa. Waduh. Ya. Kalau SC mungkin untuk ke pembuluh darah juga kecil kemungkinan ya, sehingga kalau mau diaspirasi dulu tidak apa-apa. Mungkin juga mengenai vena yang superficial ya. Kalau misalnya suntikan SC diaspirasi, aspirasi tahu? Aspirasi itu disedot sedikit, keluar darah apa enggak? Kalau enggak, terus masukkan obatnya ya. Misalnya seperti itu, sudah. Ini ditaruh gimana? One hand aja ya. Pakai dua tangan. Ini takutnya apa? Nusuk ya. Kan gemeter, apalagi baru latihan nyuntik ya. Jadi lebih aman ditaruh di sini, kemudian dimasukkan aja. Ya. Itu untuk SC. Kemudian apa? IM. Ya, IM yang mungkin saudara akan sering melakukan ya, terutama untuk suntik KB ya. Suntik KB itu saudara sering nanti di lapangan ya. Jadi IM terutama yang di pantat. IM itu di mana aja? Di otot. Ya, di otot mana aja? Pantat. Pantat. Pantat, terus Otot. Lengan. Iya. lengan ya. Sepertiga atas ya, pada lengan itu bisa untuk injeksi IM ya. Kemudian selain pantat tadi di mana? Di paha. Ya, Pak. Pernah tahu? Pernah. Di paha itu sepertiga lateral luar, sepertiga tengah, mestinya di tengah sini ya. Di tengah-tengah itu ya, sebenarnya kalau misalnya bisa ngukur pahanya dari trochanter ya, dari trochanter sampai ke sini, kira-kira tengahnya di mana gitu ya. Jadi sepertiga tengah itu aman di sana. Sering pada bayi itu sepertiga atas. Yang benar adalah mestinya sepertiga lateral ya. Lateral itu yang samping, itu yang lebih aman. Nanti kalau misalnya di APM kalau nggak salah itu kan ada suntikan oksi ya. Kalau mau di pantat boleh, kalau mau di paha boleh ya. Jadi itu injeksinya intramuskular ya. Jadi paha bagian tengah itu bisa diinjeksikan aman di situ ya. IM di situ. Kemudian yang mungkin perlu saudara pahami adalah yang di pantat ya. Di pantat di situ ada nervus sciatic ya kalau nggak salah ya. Ingat? Nervus sciatic. Nggak ingat? Nggak tahu. Ya, jadi nervus sciatic itu berada di pantat, agak ke bawah, agak ke dalam. Ya, jadi bukan daerah atas, ya, bukan di gluteus maximus, musculus gluteus maximus itu di sana itu aman untuk injeksi. Tapi yang agak ke bawah, di bawah medialnya itu yang di sana ada nervus sciatic. Kalau misalnya itu kena, ya mungkin bisa bermasalah terhadap ekstremitas bagian bawah. Ya, mungkin makanya ada yang lumpuh, itu kemungkinan nervus sciaticnya yang kena ya. Jadi untuk menginjeksi darah pantat, saudara bisa mengukur ya. Sebenarnya ada beberapa ukuran ya, tapi yang sering mungkin yang didapatkan di lapangan setelah ditentukan dulu enggak apa-apa ya. Mengukur ya, diukur antara sias. Saudara bisa pegang sias. Sias itu tulang yang menonjol. Ya. Ya, kalau sudah ditemukan siasnya, ya biasanya, Tulang sini.
Pinggul. Iya, di ini loh. Ya, daerah depan sini. Sini kan ibu. Di sini nih. Oh iya. Ini ya, yang tulang menonjol itu sias. Sias itu apa? Spina, iliaca, Iliaca. anterior, superior. Sih. Ya, ada siai. Udah belum belajar ya? Nanti kalau belajar di apa ya, kehamilan ya. Nanti belajar panggul itu kalau nggak salah di situ macam-macam. Anatomi panggul. Ya, nanti belajar itu di situ. Ya. Jadi untuk mengukur itu kita pegang siasnya, kemudian kita tentukan koksigisnya, ya. Koksigis itu pantat paling bawah ya. Pantat paling bawah, ya. Pokoknya yang ada cekungannya itu ya. Itu dari sias kira-kira sepertiga daerah atas. Jadi ini kalau misalnya dibagi 3, itu sepertiga daerah atas ini yang aman, ya. Jadi di sini itu cukup aman. Kemudian setelah dikasih alkohol swab, kemudian diinjeksikan. Injeksinya berapa derajat? 90 derajat. Mana ya yang untuk ini? Ada bantal enggak? Bantal situ Mbak. Sini Mbak ambilin bantal. Antiseptik ya. Antiseptiknya ada yang dari dalam muter ke luar. Ada yang 1 kali usap ya, 1 kali usap tapi dengan tekanan yang yakin ya, yang mantep ya. 1 kali usap sudah, kemudian baru diinjeksikan. Ini ya injeksinya seperti ini ya. Jadi saudara latihan kayak pegang pensil ballpoint ya, seperti itu, kemudian diinjeksikan. Masuknya jangan pelan-pelan ya. Ya. Gimana? Ya langsung ya, langsung jret gitu ya. Kemudian diaspirasi. Ini sebentar. Misalnya obatnya segini ya. Diaspirasi dulu, ada darahnya apa tidak. Ya, kalau tidak berarti terus diaspirasi namanya ya. Nanti kalau nggak ada biasanya agak ada keluar gelembung udara itu sedikit ya, enggak apa-apa. Kemudian diinjeksikan, pegangnya kayak gini ya. Udah, terus langsung dicabut. Jangan nyuntik IM pelan-pelan kayak gini ya. Itu nanti malah susuk rasa. Ya. Langsung kalau sudah tariknya cepat langsung itu. Nusuknya juga yo yang anu ya, ojo sembarangan, nanti sembarangan menceng gitu ya. Jadi yang mantep langsung jus gitu ya. Terus ibu kalau misalnya ada orang yang kurus gimana gitu ya, orang gemuk gimana gitu ya, iya enggak? Kalau menginjeksi IM dengan orang yang kurus itu muskulusnya diciwit ya. Dicubit tahu ya, dicubit ya, dicubit, kemudian misalnya ini di antiseptik ya, pakai alkohol, kemudian dicubit, kemudian baru disuntikan. Sama ininya pindah ke sini, aspirasi, terus disuntikan. Sudah selesai, cabut. Kalau gemuk banget boleh diregangkan. Ya, diregangkan terus ditusukkan. Ya. Udah. Kalau injeksi untuk KB nggak usah dimasase. Ya. Kalau dimasase nanti proses berfungsinya obat, reaksinya obat KB-nya mungkin akan terlalu cepat ya. Jadi ada yang mengatakan nggak usah dimasas ya, tapi untuk obat yang lain dimasas supaya cepat bereaksi. Tuh. Yang kalau KB hanya dilap aja ya, ditekan sedikit aja boleh. IM ya.
Kalau di paha sama ya, sama, hanya mungkin posisinya kita agak miring-miring gitu, mungkin bisa seperti itu. Ya. Itu kemudian untuk IM, IC, SC ada yang mau disampaikan? IP itu kita butuh apa namanya ini? Apa? Tourniquet. Tourniquet. Ya. Tourniquet. Atau orang kadang-kadang di lapangan bilangnya apa? Stiweng. Ya, stiweng. Ya, jadi kadang-kadang kalau nggak ada tourniquet itu terus pakainya, Mbak tolong di stiweng ya. Stiweng bisa pakai selang infus. Bisa juga pakai dipegangi sama orang ya. Jadi misalnya mau IV daerah ini apa? Vena apa di sini? Vena mediana pupiti ya. Vena mediana pupiti atau mungkin vena cephalica, vena basilica ya, daerah sini itu bisa diberikan injeksi intravena ya. Jadi caranya gimana? Misalnya kalau ada cairan for injection itu tuang dulu. Stiweng Atau tourniquet. Sudah. Ya. Ini ya, ini jelas banget ini. Ya. Kita ngambil vena yang paling enak disuntik ya. Sebenarnya di tengah ini ada vena mediana pupiti. Ini mungkin ini cephalica apa basilica? Nah, yang lurus dengan apa nih, kelingking, lurus dengan jempol itu ya. Itu harus diperhatikan itu. temenan deh, temenan. Orang Ya, misalnya setelah ini antiseptik ya, alkohol swab, terus disuntikan. Suntikannya ini menghadap baffle-nya, menghadap ke atas ya. Jadi apa ini? Lubang jarumnya yang ada di atas, jangan kebalik seperti ini ya. Harus baffle-nya, lubangnya berada di atas ya. Berapa derajat? 10 di 5 sama sama IV. ya? 45. 45. Silahkan yaitu kira-kira sekitar 45 ya. Jadi nek Bu Nuril itu enaknya seperti ini. Ya. Jadi berbeda dengan saat IM. Kalau IM kan gini. Ya, tapi kalau IV seperti ini. Udah kenceng ya, Mbak? Enggak, ya. Jadi ini dimasukkan. Kalau sudah masuk, ini biasanya langsung di sini keluar darah kalau IV, ya. Kalau kita injeksi, kalau di sini sudah keluar darah, kita lepas ini dulu. Kelak ya. Udah lepas belum ini? Belum ya? Ya, itu kadang-kadang kita agak repot dengan ini. Harus lepas dulu karena obatnya harus masuk. Udah. Maksudnya yang penting tidak kencang banget. Kalau sudah masuk, tadi kan sudah keluar darahnya ya, baru dimasukkan, diinjeksikan seret. Sudah. Tadi alkohol swabnya dia. Oh. Nah, jatuh semua. Ya. Jadi ini terus, nah. Terus kalau infus tadi apa, suruh genggam. Jangan lupa tadi juga kalau IV suruh genggam ya. Genggam. Genggam supaya venanya itu maksimal terlihat. Ya. Kalau misalnya kayak injeksi IV itu suruh menggenggam, kalau misalnya sudah masuk berarti lepas tangannya. Ya, itu untuk IP, IM, IC dan SC. Paham? Insya Allah.